salin aja di notekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai osiloskop. Osiloskop sendiri biasanya digunakan untuk mengukur besaran berupa tegangan, frekuensi, periode, bentuk sinyal, dan beda fasa. Nah, untuk pertama-tama ada baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian dari osiloskop. Di bagian sebelah kiri ini bisa dilihat, di sini ada bagian yang bisa kita atur dengan cara menarik bagian tua seperti ini. Kita akan mutar seperti ini. Ini dua sisi ya, kiri dan kanan. Di sini. Oke. Untuk menjadi kedudukannya. Setelah itu kita balik lagi ke posisi yang lebih PW. Kita kesinikan lagi. Nah, setelah kita balik ke posisi yang lebih nyaman seperti ini, saya akan menjelaskan lagi mengenai bagian-bagiannya. Di sini bisa kita lihat ada bagian kalibrasi. Di bagian kalibrasi ini terdapat tulisan 2 volt peak to peak di bagian atas dan 1 kHz di bagian bawah. Setelah itu kita masuk di bagian kedua. Di sini ada intense. Di sini fungsinya untuk mengatur tingkat kecerahan dari cahaya yang akan kita baca nanti. Setelah itu masuk ke bagian fokus. Untuk bagian fokus ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mengalami mata minus untuk mencocokkan dengan mata masing-masing. Di bagian ketiga keempat di sini ada track rotasi. Nah, track rotasi ini apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk meluruskan bagian sinyal apabila nanti garisnya itu agak sedikit berbelok. Nanti saya akan tampilkan. Kita masuk ke blok bagian horizontal di bagian ini. Di sini ada posisi, fungsinya untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Setelah itu di sini ada SWP variable, fungsinya untuk mengkalibrasi time diff-nya. Terus di sini ada time diff-nya. Untuk pembacaan adik-adik perlu ketahui di sini ada detik atau second, di sini millisecond, di sini ada microsecond. Nah, untuk pembacaannya sendiri di sini misalnya ada tulisan 1, maka misalnya saya arahkan di sini berarti 1 millisecond. Untuk di bagian ini contohnya ada titik 5, maka pembacaannya adalah 0,5 millisecond. Nah, kita lanjut ke bagian vertikal. Di bagian vertikal ini terdapat 2 buah blok ditandai dengan ada garis pembatas. Di bagian kiri ini adalah volt diff untuk bagian channel 1. Ini bisa kita putar ya nantinya. Terus di sini untuk pengalih, di bagian sebelahnya ini ada posisi yang menggeser garis channel 1 ke atas dan ke bawah. Setelah itu di bagian kanannya terdapat variabel yang fungsinya untuk mengatur kalibrasi dari volt diff di channel 1. Begitupun untuk channel kedua di sini sama ya. Di sini ada variabel di sini untuk mengatur kalibrasi di channel kedua dan di sini ada posisi untuk channel kedua. Ini untuk pengalih atau faktor pengalinya ya. Di sini bisa dilihat ada channel 1, 2 dan dual channel. Nah, kita lanjut untuk pemasangan kabelnya. Di sini saya memiliki sebuah probe. Untuk pengalinya sendiri di sini bisa dilihat ada kali 1 dan kali 10. Jika kita menggunakan kali 1, kita tinggal nge-slit ke bagian 1, sementara untuk merubah ke kali 10 kita geser kanan seperti ini. Nah, perlu diketahui untuk probe sendiri di sini untuk yang groundnya atau nolnya kita bisa jepitkan ini ke bagian groundnya. Untuk bagian positif teman-teman bisa tarik bagian tua seperti ini.
dan dijepitkan atau dihubungkan dengan tempat yang akan kita ukur. Selanjutnya untuk pemasangan probe-nya ke terminal sini, bisa dilihat di bagian ini ada bagian yang memiliki coakan di bagian ini. Ini akan kita posisikan ke bagian yang ada timbul di bagian ini. Oke, caranya ini kita dekatkan seperti ini. Setelah itu kita tekan. Saya akan arahkan lebih dekat ya. Ini saya tekan dan saya putar ke bagian kanan. Seperti itu. Untuk membukanya kita bisa tekan yang bagian ini dan kita putar ke sebelah kiri. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasang kabel powernya. Kita lihat untuk bagian kabel power, ada bagian yang terpotong seperti ini. Kita paskan di bagian terminal ini. Kita lanjut dengan mencolokkan kabelnya ke terminal. Sini bisa dilihat ya. Oke, saya arahkan. Nah, selanjutnya kita akan nyalakan osiloskopnya dengan menekan tombol power yang ada di bagian sini. Di sini LED sudah menyala. Kita bisa lihat ada garis di bagian ini. Untuk mengatur cerah atau tidaknya garis itu bisa kita putar tombol yang ada di sini. Oke. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol atau variabel atau potensio yang kita gunakan untuk mengatur fokusnya. Contohnya seperti ini. Semakin blur dia. Ini kita buat semakin fokus. Oke, seperti ini. Di bagian track ini kalau kita putar, nantinya dia garisnya akan mereng ke bagian tertentu. Misalnya kita putar ke bagian kanan, dia akan mereng ke kanan. Kalau ke kiri juga akan mereng ke kiri. Fungsinya itu apabila nanti garisnya mereng, kita bisa atur tracknya di sini. Oke, kita lanjut untuk kalibrasi. Untuk mengkalibrasi, di sini probe-nya kita pastikan bahwa pengalinya itu di bagian kali 1. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa tarik bagian tuas atas dengan menarik ke bagian bawah gini. Dan bagian ini kita hubungkan ke bagian kalibrasi. Contohnya di sini. Oke. Di sini saya mengatur volt diff-nya di bagian 1 volt. Untuk bagian kalibrasinya di sini bisa kita lihat 2 volt peak to peak. Jadi untuk menampilkan hasilnya kita butuh, atau untuk mengkalibrasinya kita butuh 2 buah kotak atau dua kotak ke atas. Caranya bagaimana? Di sini bisa kita lihat ada bagian tombol atau potensio yang berwarna agak gelap. Ini kita putar ke sebelah kiri. Ini kita posisikan dia tepat di bagian garis. Nah, bisa dilihat di sini sudah 2 kotak. 1, 2. Oke. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa untuk 2 volt peak to peak ini adalah pengali dari jumlah kotak ke atas dengan volt diff-nya. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2 volt peak to peak. Kita lanjut untuk bagian frekuensinya. Di sini tadi saya sudah sebutkan bahwa di sini ada tulisan 1 kHz. Untuk time diff-nya saya atur di bagian 0,5 milisecond. Di bagian 0,5 milisecond ini kita butuh kotak itu ke samping itu adalah 2 kotak. Caranya bagaimana? Kita bisa atur di bagian switch variabel ini. Nah, ini kita atur cahayanya agar lebih terang. Di sini bisa dilihat bahwa ada 1 puncak atas dan 1 puncak bawah dengan jumlah kotak adalah 2 kotak.
Nah, begitulah cara mengkalibrasi osiloskop.